kita belajar mengenai kalimat atau sentence. Kalimat adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola subject verb dan diakhiri oleh tanda baca pengakhir atau endmark. Endmark di sini berupa full stop atau titik, question mark atau tanda tanya, kemudian exclamation mark atau tanda seru. Pola dari kalimat adalah subject, verb, dan endmark. Jadi jika kalimat itu walaupun sepanjang apapun, tetapi jika tidak diakhiri oleh tanda baca pengakhir atau endmark, baik itu titik, tanda tanya maupun tanda seru, maka dia belum bisa dikatakan kalimat, dia masih klausa. Kalimat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada statement atau declarative sentence, yaitu kalimat berita. Polanya adalah subject verb. Di sini di kalimat berita ini ada positif dan ada yang negatif. Contohnya, untuk yang kalimat positif adalah the cat is sleeping. Nah, di sini the cat sebagai subjek, is sleeping sebagai verb dan diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Dan ini yang positif. Kemudian untuk yang negatif, di sini ada the cat is not sleeping dengan diakhiri oleh tanda baca pengakhir. Selanjutnya ada question atau interrogative sentence, yaitu kalimat tanya. Pola dari kalimat tanya adalah verb, subject, plus tanda tanya. Karena kalimat tanya pasti ada tanda tanyanya. Kalimat tanya ini juga ada yang positif serta ada yang negatif. Contoh, did you write the book? Untuk yang positif di sini ada did you write the book? Diakhiri tanda baca pengakhir berupa tanda tanya. Kemudian untuk yang negatif di sini ada did you not write the book? Diakhiri tanda baca pengakhir berupa tanda tanya. Selanjutnya ada command and request atau imperative sentence atau kalimat perintah. Selanjutnya ada command and request atau imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah di sini polanya adalah BI atau bare infinitive atau verb murni yang tidak ada tambahan S, tidak ada campuran apapun yang lain. Seperti ini contohnya. Kalimat perintah ini juga ada yang positif serta ada yang negatif. Contoh, untuk yang positif ada close the door. Diakhiri tanda baca pengakhir baik berupa tanda seru, bisa juga titik. Kemudian untuk yang negatif ada don't close the door. Diakhiri tanda baca pengakhir berupa tanda seru ataupun titik. Kalimat secara struktur dibagi menjadi 2, yaitu ada yang verbal dan ada yang nonverbal atau biasa yang dikenal sebagai kalimat nominal. Kalau di sekolah-sekolah biasanya nyebutnya kalimat nominal. Untuk yang verbal yaitu kalimat yang verb ordinary-nya berupa non-be, yaitu bukan be. Verb ordinary itu apa sih? Verb ordinary itu yaitu verb terakhir dari kalimat tersebut. Contoh di sini. Ada I go to school. Nah, go-nya ini adalah verb ordinary karena dia adalah verb utama. Selanjutnya ada contoh she will sit beside the tree. Sit di sini adalah verb ordinary-nya. Karena apa? Karena dia adalah verb utamanya. Contoh seandainya tidak ada sit, she will beside the tree. Maka apa artinya? Enggak jelas kan, karena tidak ada aktivitas di situ. Nah, sit ini menjadi verb ordinary-nya, menjadi verb utamanya. Begitu juga dengan contoh the boy is smoking in the class. Smoking di sini menjadi verb ordinary-nya. Pokoknya jika ada rangkaian verb, nah verb terakhirnya ini yang dinamakan verb ordinary. Oke,
Contoh dari kalimat yang non be atau kalimat yang bukan be adalah contoh I go to school. Ini kan bukan be, ini kan bukan keluarga dari be. Contoh selanjutnya adalah she will sit beside the tree. Nah, di sini ada di sini verbnya berupa will sit. Nah, will sit ini kan bukan be, bukan dari keluarga be. Keluarga be yaitu will sit itu bukan bagian dari keluarga be. Maka dia adalah kalimat verbal. Selanjutnya ada the boy is smoking in the class. Nah, is smoking walaupun isnya ini adalah keluarga be, tetapi karena setelahnya ada smoking, maka dia adalah kalimat verbal. Karena verb ordinary-nya berupa non be. Oke. Selanjutnya ada kalimat non verbal atau biasa di sekolah dikenal sebagai kalimat nominal, yaitu kalimat yang verb ordinary-nya berupa be. Kalimat yang verb utamanya berupa keluarga be, baik itu is, are ataupun was, were. Contohnya adalah he was here. He was here. Was-nya ini adalah keluarga be yang dalam bentuk past. Sedangkan I am a doctor. I am a doctor. M-nya di sini juga keluarga be. Is, are, was, were. Nah, itu adalah keluarga be. Selanjutnya ada they are beautiful. Nah, are di sini juga keluarga be. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.